Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan teori klasik pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Mulia Delima, kemudian ada Tiara Permatasari, Nisrina Haya, Fuji Astaina, dan Yeni Safera. Dengan Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen Universitas Sriwijaya. Baiklah, langsung saja kami akan mempresentasikan slide yang pertama oleh Tiara. Terima kasih Kak Mulia atas kesempatannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori pertumbuhan linear. Teori pertumbuhan linear yaitu ada tahapan Rostow, di mana tahapan Rostow ini menjelaskan negara maju telah melalui seluruh tahapan, negara yang belum maju tinggal mengikuti tahapan-tahapan selanjutnya. Adapun pertumbuhan Harrod-Domar atau model AK yang menyebutkan bahwa teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar secara sederhana menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan PDB atau dalam kurun delta Y dibagi Y ditentukan oleh rasio tabungan bersih nasional atau S dan rasio modal output nasional yang dilamakan dengan K. Selanjutnya, adapun hambatan dan kendala dari teori pertumbuhan ekonomi ini relatifnya terbatasnya peluang pembentukan modal baru apalagi di negara-negara yang miskin. Selanjutnya, di sini ada 4 pendekatan teori klasik pembangunan ekonomi. Yang pertama adanya model tahapan pertumbuhan linear, kedua teori dan pola perubahan struktural, ketiga revolusi ketergantungan internasional, yang keempat kontra-kontra revolusi neoklasik pasar bebas. Untuk teori selanjutnya akan dijelaskan oleh Miss Rina. Yang kedua, teori dan pola perubahan struktural. Teori ini menekankan pada transisi pertanian tradisional menuju perekonomian yang lebih modern, lebih urban, serta industri manufaktur dan jasa yang lebih beragam. Teori pembangunan Lewis, model dua sektor Lewis menjadi teori umum dari proses pembangunan dalam surplus tenaga kerja di negara-negara dunia ketiga selama 1960-an hingga awal 1970-an. Dalam model Lewis, perekonomian terbelakang terdiri dari dua sektor, yaitu tradisional dan perkotaan. Kritik untuk model Lewis. Yang pertama, asumsi tingkat transfer tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja di sektor modern proporsional terhadap tingkat akumulasi modal di sektor modern. Yang kedua, gagasan bahwa surplus tenaga kerja ada di pedesaan, sementara ada kesempatan kerja penuh di daerah perkotaan. Yang ketiga, gagasan bahwa pasar tenaga kerja di sektor modern yang kompetitif menjamin kelangsungan upah real di perkotaan konstan sampai ke titik di mana surplus penawaran tenaga kerja pedesaan habis. Yang terakhir, masalah terakhir dalam model Lewis adalah asumsi hasil yang semakin berkurang di sektor industri modern. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mulia Delima. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang revolusi ketergantungan internasional. Revolusi ketergantungan internasional ini berada di fase 1970-an atau di daerah Cina itu kurang lebih tahun 1978 dan di India kurang lebih di tahun 1990. Terdapat tiga aliran pemikiran yang utama, yaitu the Neo-Colonial Dependence Model atau model ketergantungan neokolonial. Yang kedua, the False Paradigm Model atau model paradigma palsu. Dan yang ketiga, the Dualistic Development Thesis atau tesis pembangunan dualistik. Kritik dan keterbatasan pada revolusi ketergantungan internasional yaitu adanya sedikit penjelasan formal dan informal mengenai apa yang harus dilakukan. Kemudian, kegagalan negara-negara berkembang dalam revolusi nasional industri dan kegiatan produksi yang dikelola pemerintah melalui BUMN-nya. Selanjutnya yaitu kontra-revolusi neokolastik atau fundamentalisme pasar
yang terjadi di tahun 1980-an. Terdapat 3 tahap, yaitu pendekatan pasar bebas, pendekatan pilihan publik, dan pendekatan yang market friendly. Argumen utama dalam kontra-revolusi neoklasik fundamentalisme pasar yaitu kesempatan yang seluas-luasnya bagi pasar bebas yang kompetitif, kemudian privatisasi BUMN, perluasan ekspor, terbuka pada investasi asing, dan menolak subsidi dan campur tangan pemerintah yang berlebihan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Fuji. Teori pertumbuhan neoklasik. Teori pertumbuhan ekonomi yang satu ini sebenarnya adalah perkembangan dari neoklasik yang sudah lebih dulu diperkenalkan oleh Adam Smith. Adapun tokoh yang mengemukakannya yaitu ekonomi senior bernama Robert Slow dan Swan. Oleh sebab itu, teori yang satu ini juga dikenal sebagai model pertumbuhan ekonomi Slow-Swan. Teori ini memusatkan pada 3 faktor yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, yaitu modal, tenaga kerja, dan juga perkembangan teknologi. Model neoklasik slow dapat kita lihat pada paparan. Y ini adalah produk domestik bruto, K adalah persediaan modal, L adalah tenaga kerja, dan A adalah tingkat pertumbuhannya ditentukan secara eksogen. Selanjutnya, teori pembangunan klasik mempertemukan berbagai perbedaan. Hal ini menjelaskan setiap teori memiliki beberapa kekuatan dan kelemahan. Lalu intervensi pemerintah ada yang gagal, begitu juga pasar bebas, keseimbangan juga diperlukan. Neoklasik konvensional butuh modifikasi sesuai dengan realitas kelembagaan dan politik negara berkembang. Lalu yang terakhir yaitu wawasan dan pemahaman yang terus berkembang. Pembahasan lebih lanjut pada bagian berikut buku ini. Selanjutnya, definisi ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan adalah sebuah cabang ilmu ekonomi yang menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh negara yang sedang berkembang dan mencari solusi atau cara-cara untuk mengatasi permasalahan tersebut agar pembangunan ekonomi dapat berkembang dengan lebih cepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yeni. Hakikat ilmu pengetahuan ekonomi pembangunan. Ilmu ekonomi tradisional ekonomi, memusatkan perhatiannya pada alokasi termurah dan pemakaian yang paling efisien atas segenap sumber daya yang langka. Sedangkan yang dimaksud dengan ilmu ekonomi tradisional di sini adalah ilmu ekonomi klasik dan neoklasik yang banyak diajarkan, terutama dalam buku-buku teks pengantar ekonomi di Amerika dan Inggris. Ilmu ekonomi neoklasik tradisional itu menitik beratkan pembahasannya pada aspek-aspek ekonomi dunia kapitalis, yakni mulai dari pasar sempurna sampai kedaulatan konsumen, penyesuaian harga secara otomatis, perumusan keputusan yang didasarkan pada kalkulasi marginal, laba dan kepuasan, utility. Arti nilai-nilai dalam kehidupan ekonomi pembangunan adalah, pada dasarnya adalah ilmu ekonomi, ilmu pengetahuan sosial. Ilmu ini mayoritas manusia, serta sistem-sistem sosial yang menegosiasikan aktivitas-aktivitas yang dilakukan manusia pada umumnya dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhannya, yang mendasarkan yaitu pangan, papan, dan sandang, dan untuk memenuhi keinginan-keinginannya yang bersifat non-material, seperti pendidikan, pengetahuan, dan pemuasan spiritual. Terima kasih. Kembali ke moderator. Baiklah, itulah presentasi kami mengenai teori klasik pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.